أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya. Alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemudahan untuk bisa duduk di majelis ilmu. Kemudahan untuk datang dalam rangka memperdalam ilmu agama. Ini merupakan kenikmatan yang besar yang tidak semua orang mendapatkan dan memiliki kenikmatan tersebut. Kenapa kita katakan bisa hadir di majelis ilmu, datang untuk memperdalam ilmu agama merupakan kenikmatan? Karena ketika seseorang meluangkan waktu untuk memperdalam ilmu agama, maka sejatinya dia sedang membekali dirinya dengan sesuatu yang akan membuat dirinya bisa membedakan mana perkara yang mendatangkan ridhonya Allah, mana perkara yang justru mendatangkan murkanya Allah. Membekali diri dengan ilmu merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi. Sebab seseorang yang tidak memiliki ilmu akan kesulitan dalam menjalani hidupnya di dunia ini. Akan merasa bingung apa yang harus dia lakukan ketika dia dihadapi oleh perkara yang samar antara mengerjakan atau meninggalkan. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk bisa pergi mendatangi majelis ilmu, belajar memperdalam ilmu agama, ini kenikmatan dari Allah agar kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Agar ketika kita dihadapi dengan perkara yang samar, karena kita punya ilmunya, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Karenanya Nabi SAW memberikan sinyal, kabar gembira bagi mereka yang meluangkan waktu, menyempatkan diri untuk belajar ilmu agama. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Hendaknya hadis ini
selalu kita ulang-ulang dalam diri kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kebaikan dalam diri seseorang, jika Allah pengen seseorang menjadi baik, baik dalam urusan dunia, baik dalam urusan akhirat, selamat dari keburukan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan tersebut paham ilmu agama, memahami ilmu agama. Dan sudah barang pasti kita ketahui, untuk mendapatkan pemahaman ilmu agama tentu harus menjalani prosesnya. Apa proses untuk mendapatkan ilmu agama? Yaitu dengan belajar, yaitu dengan menuntut ilmu. Sehingga ketika kita menuntut ilmu agama, hadir di majelis ilmu, itu berarti kita insya Allah termasuk orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki kebaikan untuk dirinya. Ini merupakan kemuliaan ketika seseorang bisa hadir di majelis ilmu. Maka kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini Allah Subhanahu Wa Taala catat sebagai amal saleh yang mendatangkan pahala berlipat ganda, mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, dan mendatangkan ilmu barokah yang membuat kita bisa semakin bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hendaknya kita juga memperbanyak bacaan sholawat kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sebagian orang merasa bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah perkara yang biasa, perkara yang kecil mungkin menurut dia. Makanya sedikit membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kaum muslimin, kaum muslimat, bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu penting. Karena di antara bentuk kecintaan kita kepada Nabi adalah dengan memperbanyak sholawat kepada beliau. Dan hendaknya kita memahami, mengingat, menyadari bahwasannya kita bisa mengenal agama yang mulia ini, kita bisa memeluk agama yang mulia ini, itu karena berkat perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu bahwa perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa ini bukan perjuangan yang mudah. Kalau kita membaca sejarah, maka kita akan dapat betapa besar perjuangan yang dikorbankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar agama yang mulia ini bisa sampai kepada zaman kita saat ini. Bukan cuma harta, bukan cuma waktu, bukan cuma tenaga, tapi sampai beliau rela mengorbankan nyawa dan jiwanya. Beliau ikut dalam peperangan. Beliau berdakwah menghadapi penolakan-penolakan yang keras, tapi tetap beliau jalankan. Apa? Agar agama yang mulia ini bisa sampai ke zaman kita saat ini. Maka sudah sepantasnya bagi kita, kalau kita merenungi betapa besar perjuangan Nabi agar agama ini bisa sampai kepada kita, maka kita akan menyadari sudah sepantasnya bagi kita sebagai umat Nabi untuk memperbanyak bacaan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan ketika kita bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sejatinya kita bukan menyampaikan kebaikan kepada Nabi saja. Sejatinya ketika kita bersolawat kepada Nabi, justru kita sedang menguntungkan diri kita sendiri. Justru kita sedang memberikan kebaikan untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, orang yang bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 1 kali solawat saja, maka Allah akan balas solawatnya itu dengan 10 kali lipat. Setiap kali kita bersolawat kepada Nabi, Allah membalas solawat kita dengan 10 kali lipat kebaikan. Makanya orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pantas untuk mendapatkan kedudukan yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Faman kana aktsarun alayya salatan kana abahu minni man." Orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dialah orang yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan meridhai kita semua. Insya Allah pada kesempatan di siang hari ini, waktu yang biasanya digunakan untuk beristirahat ya Pak, buat tidur siang, tapi kita rela untuk meninggalkan tidur siang agar bisa mengikuti kajian. Mudah-mudahan pengorbanan kita ini mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kita di siang hari ini, kita sama-sama mendengarkan yang penting sekali untuk kita pahami, penting untuk kita laksanakan juga. Karena ini insya Allah kalau kita paham dan kita laksanakan akan membuat diri kita bisa mendapatkan pahala berlipat ganda, mendukung kebaikan besar nanti bulan Ramadan yang akan datang. Apa tema yang kita bahas? Yang kita bahas di kesempatan siang hari ini adalah pentingnya mempersiapkan diri bertemu dengan bulan Ramadan. Coba sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kenapa Pak kita penting untuk mempersiapkan diri sebelum datang bulan Ramadan? Menurut Anda penting nggak sih persiapan itu? Penting. Apa alasannya? Kenapa penting? Kayaknya kurang kopi. Pada tenang banget. Hujan-hujan, adem ya kan? Cuacanya nih ngedukung buat touring. Apa touring? Turu miring. Kenapa penting Bapak Ibu? Kenapa mempersiapkan diri belum datang agar kita bisa beribadah dengan di Ramadan, agar kita menjalani Ramadan dengan lebih baik. Kalau kepada yang lain, coba misalnya ada seseorang pengen ngadain hajatan, saya mau ngadain pernikahan buat anak, atau saya pengen bikin acara sunatan tapi nggak pakai persiapan Pak. Ditanya sama keluarganya, kok nggak ada persiapan? Oh, udah pas hari hanya kejadian. Kira-kira gimana acara Pak? Lancar apa berantakan? Kan berantakan.
Ada orang datang ditanya mana tempat duduknya. Nah, yang biarin, ada tempat duduk, ada tempat duduk ya jongkok. Gimana makanannya? Udah. Apa yang ada di situ hidangkan aja. Ini akan menjadikan acara berjalan tidak baik. Ini dalam urusan dunia. Persiapan itu penting. Agar apa yang direncanakan bisa berjalan sesuai dengan harapan. Apa yang direncanakan bisa dilakukan dengan baik. Itulah fungsi dari yang namanya persiapan. Nah, agar kita lebih semangat untuk melakukan persiapan diri sebelum Ramadan, kita perlu tahu apa sih yang membuat Ramadan istimewa. Kenapa bulan Ramadan itu begitu dinanti oleh umat Islam? Coba berikan salah satu aja alasannya. Apa sih yang membuat Ramadan itu istimewa bagi diri kita, Pak? Apa? Dilipat gandakan pahalanya. Alhamdulillah, ini namanya perkara akhirat. Alhamdulillah bentar lagi liburan atau turun akhirnya. Keistimewaannya Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan itu kita beramal sedikit tapi pahalanya jauh lebih besar bila dibandingkan ibadah tersebut dikerjakan di luar bulan suci Ramadan. Karenanya ada seorang ulama mengatakan, orang yang melaksanakan sholat satu rakaat di bulan Ramadan. Sholat apa Pak yang bisa dilaksanakan satu rakaat? Sholat witir. Hanya melaksanakan sholat rakaat bulan Ramadan, bayangkan satu rakaat itu jauh lebih baik, pahalanya lebih besar, lebih berat, lebih berat dibandingkan jika seseorang melaksanakan sholat 1000 rakaat di luar bulan Ramadan. Ini apa? Ini kebenaran yang harus kita yakini, bahwa di bulan Ramadan sekecil apapun amalan yang kita lakukan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah dengan kelipatan yang tidak terjadi di luar bulan Ramadan. Belum lagi di bulan Ramadan ada malam yang disebut dengan malam Qadar. Ini penyebutan yang benar, malam Qadar apa malam Lailatul Qadar, Pak? Insya Allah nih, berarti udah belajar bahasa Arab nih. Lailatul Qadar itu, Laila kan malam. Jadi kalau orang nyebut malam Lailatul Qadar, artinya malam-malam Qadar. Ini penyebutannya kalau nggak malam Qadar atau Lailatul Qadar. Bukan malam Lailatul Qadar. Belum lagi di bulan Ramadan, Pak, ada yang namanya Lailatul Qadar. Kenapa memang Pak dengan Lailatul Qadar? Orang yang beribadah di malam tersebut, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan, yang kalau kita hitung dengan tahun kurang lebih ada 83 tahun. Siapa dari yang merasa yakin umurnya masih 83 tahun lagi, dan 83 tahun itu istiqomah dalam ketaatan? Siapa yang bisa ngejamin? Ada? Nggak ada. Jangankan 83 tahun berikutnya, kita aja masih belum yakin apakah umur kita bisa sampai di bulan Ramadan tahun ini atau tidak. Bapak dan Ibu sekalian, ketika seseorang beribadah di malam Lailatul Qadar, betul ya? Ketika seseorang beribadah di malam Lailatul Qadar, betul atau tidak? Beribadah di malam Qadar. Pertanyaannya, dia beribadah semalam suntuk atau sebagian malam, Pak? Ibadah yang dia lakukan di malam Qadar itu semalam penuh atau sebagian doang?
Hanya sebagian doang. Berapa lama sih orang beribadah di malam tersebut? Paling-paling 4 jam. Untuk melaksanakan salat tahajud, untuk membaca Al-Quran. 4 jam itu pun nggak non-stop. Ada kalanya dulu nanti bangun lagi. Tapi sekalipun ibadah cuma 4 jam, kalau bertepatan dengan malam Qadar, pahalanya jauh lebih baik dibandingkan orang yang beribadah 83 tahun lamanya. 83 tahun itu bukan waktu yang sebentar, tapi kalah sama orang yang beribadah bertepatan dengan malam Qadar yang waktunya mungkin cuma 4 jam saja. Ini Bapak dan Ibu sekalian, keistimewaan yang terdapat di bulan Ramadan. Belum lagi kata Nabi Muhammad SAW, bahwasanya di malam Lailatul Qadar, bahwasanya di malam pertama bulan Ramadan, sejak malam pertamanya sampai malam yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan orang-orang yang Allah kehendaki dari siksaan api neraka. Di setiap malam itu terjadi. Allah akan memberikan ketetapan kepada orang yang Allah kehendaki untuk terbebas dari siksaan api neraka. Ini keistimewaan yang sangat besar. Makanya Ramadan itu sangat istimewa bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mencari ridhonya Allah, bagi orang-orang yang menginginkan keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat. Tapi bagi orang yang hidupnya hanya untuk mengejar dunia, hanya memikirkan dunia, ketika Ramadan mau datang, yang dipikirin, aduh bagaimana nanti masakannya. Belum lagi memikirkan baju barunya. Nah, orang yang seperti ini gak akan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya kajian kita tentang mempersiapkan diri sebelum Ramadan itu kajian yang udah terlambat. Kenapa terlambat, Pak? Karena Ramadan itu berapa hari lagi? Ada yang ngitung nggak? Wah, kalau nggak ngitung berarti nggak persiapan. 5, kurang lebih 5 sampai 6 hari lagi ya. Yang ngitungin alhamdulillah, berarti dia memang mempersiapkan diri, ini bagus. Kenapa saya bilang telat, Bapak dan Ibu sekalian? Kalau kita bercermin dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu, sejak kapan mereka mempersiapkan diri, Bapak Ibu sekalian? Mereka persiapan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Bayangkan, 6 bulan mereka persiapan. Memang apa yang disiapin? Banyak. Yang disiapin banyak. Supaya apa? Supaya bisa maksimal dalam beribadah di bulan Ramadan. Jangan sampai ada waktu yang terbuang sia-sia, yang membuat seseorang merugi. Makanya mereka mempersiapkan diri 6 bulan, bayangin. Nah, kita 6 hari. Sama-sama 6, cuman beda waktu. Orang-orang soleh terdahulu 6 bulan, kalau kita 6 hari. Tapi nggak masalah. Selama kita mempersiapkan itu masih lebih baik daripada orang yang ibadahnya dadakan. Nah, kebaikan-kebaikan tadi Bapak dan Ibu sekalian, dilipat gandakan pahala, dibebaskan dari siksaan api neraka, dan juga mendapatkan ampunan Allah. Kapan terjadi ampunan Allah di bulan Ramadan? Kapan, Pak? Di setiap waktunya. Di siang hari Nabi mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa karena Allah, bukan karena orang lain, dan dia beriman bahwasanya itu perintah Allah yang harus dia laksanakan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Di siang hari karena berpuasa diampuni dosa-dosanya. Di malam hari
Kata Nabi SAW, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang melaksanakan sholat malam, sholat tarawih karena Allah, ikhlas karena Allah, bukan karena orang lain, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosanya. Di siang hari dapat ampunan, di malam hari dapat ampunan. Artinya, kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan terbuka sangat lebar. Tetapi ini yang menjadi poin buat kita. Kenapa persiapan itu penting? Tetapi Bapak Ibu, keberkahan tadi, keistimewaan tadi, kebaikan yang besar tadi hanya bisa kita dapatkan kalau kita bersungguh-sungguh dalam menjalani ketaatan di bulan Ramadan. Dan kita nggak akan bisa bersungguh-sungguh, nggak akan Bapak Ibu, kita bisa bersungguh-sungguh di bulan Ramadan kalau tidak ada yang namanya persiapan. Makanya salah, keliru kalau ada orang mengatakan nanti di bulan Ramadan saya mau hatamin Quran. Sedangkan sekarang baca Quran aja enggak. Gimana mau menghatamkan Al-Quran kalau sekarang dia nggak bisa baca Al-Quran, nggak mau baca Al-Quran, tidak memaksakan diri untuk membuka Al-Quran. Padahal kalau kita mau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, minimal berapa juz dalam sehari, Pak? Berapa juz harus kita selesaikan dalam sehari agar bisa hatam Al-Quran di bulan Ramadan? 1 juz. 1 juz itu kurang lebih 10 lembar atau 20 halaman. Nah sekarang baru baca 1 halaman udah capek, atau bahkan nggak baca sama sekali. Gimana bisa merealisasikan rencana hatam Quran di bulan Ramadan? Makanya perlu persiapan. Nggak persiapan, nggak akan bisa bersungguh-sungguh dalam beribadah di bulan Ramadan. Dan orang yang nggak bersungguh-sungguh, Bapak dan Ibu sekalian, orang yang nggak bersungguh-sungguh ketika menjalani ibadah di bulan Ramadan, maka dia bisa nggak mendapatkan keberkahan, keistimewaan di bulan Ramadan. Dan orang yang nggak bersungguh-sungguh di bulan Ramadan akan termasuk ke dalam golongan orang yang didoakan keburukan oleh malaikat Jibril. Ini menjadi peringatan keras buat kita. Ini menjadi peringatan yang tidak boleh kita anggap remeh, Bapak Ibu sekalian. Dalam sebuah riwayat, ketika Nabi SAW hendak naik ke atas mimbar untuk menyampaikan nasihat dan pelajaran kepada para sahabatnya, tiba-tiba Nabi naik dan mengucapkan amin. Lalu para sahabat merasa heran. Loh kok Nabi naik ke atas mimbar tapi baca amin? Apakah doa naik mimbar itu adalah ucapan amin? Nah, sahabat bertanya-tanya. Makanya ketika Nabi selesai menyampaikan nasihat dan Nabi turun dari mimbar, sahabat datang kepada Nabi dan bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda mengucapkan amin? Apa yang membuat Anda mengucapkan amin?" Maka Nabi SAW menjawab, "Tadi malaikat Jibril datang kepadaku dan ia meminta agar aku mengaminkan doanya." Memang apa doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, "Syaqiya abdun." Atau dalam riwayat lain dikatakan, "Roghima anfumri'in." Apa artinya syaqiya abdun? Syaqiya artinya celaka, sengsara, binasa, rugi seorang hamba
Yang bagaimana? Dakhala alaihi syahru Ramadan. Allah kasih dia kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Allah kasih dia keistimewaan bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Fansalakha. Lalu ketika bulan suci Ramadan berlalu, falam yughfar lahu, tapi dia nggak mendapatkan ampunan dari Allah. Lalu Nabi SAW mengucapkan amin. Bapak dan Ibu sekalian, ini yang mendoakan siapa? Siapa yang mendoakan? Malaikat Jibril. Siapa malaikat Jibril? Pemimpinnya para malaikat. Malaikat yang biasa saja, kalau berdoa kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Nah, ini yang berdoa gak tanggung-tanggung. Yang berdoa pemimpinnya malaikat. Apakah kita meragukan doanya malaikat Jibril itu tidak dikabulkan oleh Allah? Coba Bapak Ibu, silakan ditanya kepada diri masing-masing. Apakah doanya malaikat Jibril tadi nggak bakalan dikabulin sama Allah? Ini yang berdoa pemimpinnya malaikat. Sudah gitu yang mengaminkan siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau kata orang zaman sekarang, kelar udah. Yang berdoa malaikat, yang ngaminin Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang mau diraguin akan dikabulkannya doa tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada, Bapak Ibu. Ini peringatan keras bagi kita bahwa orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam menjalani ketaatan di bulan Ramadan akan menjadi orang yang celaka hidupnya, akan menjadi orang yang binasa dalam kehidupannya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa malaikat Jibril sampai sebegitunya mendoakan keburukan untuk orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan? Kenapa, Pak? Kenapa sampai sebegitunya malaikat Jibril mendoakan? Bahasanya kan malaikat Jibril sampai nyumpahin orang yang gak dapat ampunan di bulan Ramadan. Kenapa, Pak? Sama malaikat Jibril didoain sampai seperti itu. Hah? Ya. Tepat sekali jawabannya. Karena orang yang benar-benar gak bisa dapat ampunan dari Allah di bulan Ramadan, ini orang keburukannya luar biasa. Ini orang benar-benar tidak mau menjadikan dirinya dekat kepada Allah. Karena untuk mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan, kesempatannya sangat terbuka lebar. Sekecil-kecilnya amalan yang dilakukan seseorang di bulan Ramadan memungkinkan dirinya mendapatkan ampunan Allah. Tapi kalau sebegitu aja sampai membuat dia tidak mau melakukan ibadah, berarti memang benar nih orang gak pantas untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Gak ada kebaikan dalam dirinya. Tidak ada dorongan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sampai kemuliaan bulan Ramadan tidak membuat dirinya beribadah kepada Allah. Kalau di bulan Ramadan aja, Pak, kalau di bulan Ramadan saja seseorang tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, gimana di luar bulan Ramadan? Kalau di bulan Ramadan saja seseorang gak diampunin sama Allah, apalagi di luar bulan Ramadan. Makanya malaikat Jibril sampai mendoakan sebegitunya. Ini orang betul-betul kebangetan
malesnya untuk beribadah. Kalau di bulan Ramadan aja dia nggak beribadah. Makanya sama malaikat Jibril sampai didoakan keburukan, kehancuran, dan kebinasaan. Kenapa? Karena orang udah benar-benar nggak baik. Kalau bulan Ramadan yang istimewa ini aja nggak bisa merubah dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang mau dia cari di dunia ini. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di dunia ini bukan untuk memperkaya diri, bukan. Bukan untuk berlomba-lomba hebat-hebatan siapa yang paling tinggi jabatan. Bukan. Tapi Allah menghidupkan kita di dunia ini untuk menjadi hambanya yang taat kepada Allah. Untuk menjadi hambanya yang bertakwa kepada Allah. Dan bulan Ramadan adalah momen bagi setiap hamba untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Karenanya Allah berfirman ketika mewajibkan berpuasa. Di akhir ayat Allah mengatakan, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ini Bapak Ibu sekalian, peringatan keras yang harus kita waspadai. Ini bulan Ramadan sebentar lagi. Jangan sampai kita menjadi orang yang lalai memaksimalkan bulan Ramadan sehingga menyebabkan diri kita terjatuh dan termasuk ke dalam orang yang didoakan kecelakaan dan keburukan oleh malaikat Jibril. Na'udzubillahi min dzalik. Dari mana kita tahu bahwasannya di bulan Ramadan itu dimudahkan untuk mendapatkan ampunan Allah, dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan," jika malam pertama bulan Ramadan telah tiba. Karena Ramadan yang pertama kali masuk, malamnya apa siangnya, Pak? Malamnya dulu. Ya, berarti ibadah yang pertama kita lakukan di bulan Ramadan apa dulu? Apa? Taraweh. Taraweh dulu. Jika malam pertama bulan Ramadan telah tiba, ini yang ngomong Nabi ini, sufidatis syayatin, yakni marodatul jin. Setan-setan, yaitu jin-jin yang jahat, yang durhaka, yang suka menggoda manusia agar terhalang dari kebaikan dan terjatuh ke dalam keburukan, Allah ikat, Allah rantai, Allah belenggu, semuanya tanpa terkecuali. Ini kemudahan dari Allah nih. Berarti salah satu musuhnya manusia yang suka menghalangi manusia dari kebaikan, Allah ikat di bulan Ramadan. Wa gulliqat abwabun nar falam yuftah minhu syai'un. Dan pintu-pintu neraka Allah kunci semuanya dan tidak ada satupun pintu yang Allah buka. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minhu babun. Dan semua pintu surga Allah buka lebar-lebar, tidak ada satupun pintu surga yang Allah tutup. Apa maknanya? Maknanya adalah di antara makna hadis tersebut, sekecil amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan Ramadan, apapun, sekecil apapun, bisa mengantarkan dia untuk selamat dari siksaan api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqil, kata Nabi SAW, dan akan ada suara-suara yang menyeru, yang memanggil, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, mencari ridhonya Allah, mencari ampunannya Allah, sambut bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh. Wa ya baghiyal syarri aqsir, dan orang-orang yang selalu bergelimang dosa, bermudah-mudah dalam kemaksiatan,
menunda-nunda ketaatan, udah berhenti dulu bermaksiatnya. Stop dulu, kata suara yang menyeru tersebut. Kenapa? Ini bulan Ramadan, berhenti dari kemaksiatan. Artinya apa? Jangan dianggap sama bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya. Berhenti dari kemaksiatan. Karena bulan Ramadan cuma 1 bulan, nggak lama, berhenti. Perbaiki diri, perbaiki kualitas ibadah. Kenapa? Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla laila. Karena di setiap malam bulan Ramadan, setiap malam Allah akan mencatat setiap hamba yang Allah kehendaki agar terbebas dari siksaan api neraka. Ini kemudahan dari Allah, keberkahan dari Allah agar kita bisa mendulang banyak pahala, bisa mendapatkan ampunan yang besar di bulan suci Ramadan. Tapi itu semua gak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak bersungguh-sungguh. Dan kita tidak akan bisa bersungguh-sungguh kalau kita tidak melakukan persiapan. Lantas apa sih yang perlu kita siapkan? Sebelum bertemu dengan bulan suci Ramadan, apa nih yang harus kita siapkan? Hal pertama dan yang paling utama yang perlu kita siapkan adalah mempersiapkan hati kita. Karena kalau kita pengen benar-benar baik, Pak, kalau kita benar-benar pengen baik, Ibu, maka hati kita harus baik dulu. Sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada satu organ. Kalau dia baik, semua jadi baik. Tapi kalau dia tidak baik, dia bengkok, semua jadi ikut-ikutan bengkok. Apa organ tubuh tersebut? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala wahiyal qalbu, yaitu hati. Maka hati menjadi prioritas utama yang harus kita siapkan sebelum bertemu dengan bulan suci Ramadan. Diapain hatinya, Bapak Ibu? Disiapin bagaimana hatinya? Disiapin agar hatinya bersih. Kita bersihkan hati kita. Bapak dan Ibu sekalian, jangankan kita nih, jangankan kita, selevel Nabi Muhammad, sebelum bermunajat kepada Allah, hatinya dibersihkan. Ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dalam peristiwa Isra Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra, Pak? Isra apa Isra? Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari. Perjalanan yang dulu membutuhkan 1 sampai 2 bulan, ini cuma semalam udah nyampe. Kemudian Mi'raj, apa itu Mi'raj, Pak? Perjalanan Nabi dari dunia menuju Sidratul Muntaha, langit ke-7 yang paling atas. Namun ada peristiwa yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian. Sebelum Nabi Mi'raj, dada Nabi SAW dibelah. Kemudian hatinya diambil untuk dibersihkan. Apa pelajaran yang perlu kita petik dari peristiwa tersebut? Sebelum kita bermunajat, beribadah, hendaknya kita terus memperhatikan hati kita. Kenapa? Karena hati yang kotor, hati yang rusak akan menyebabkan ibadah kita menjadi rusak. Minimal, Pak, gara-gara hatinya tidak bersih, akan membuat seseorang dalam melakukan ibadah punya tujuan selain karena Allah. Ini berbahaya, Bapak Ibu sekalian.
Contoh misalnya ada orang mengatakan, alhamdulillah nih, bentar lagi Ramadan, berat badan saya bakalan turun. Jadi dia pengen gara-gara Ramadan itu kenapa? Berat badannya berkurang. Saya selesai Ramadan biasanya nih, berat badan saya jadi berkurang. Alhamdulillah nih. Nah, ini gimana jadinya? Kira-kira dia beribadah, berpuasa, diterima gak sama Allah tuh Pak? Kalau ada orang ketika menjalani puasa, niatnya dua. Ada niat karena Allah, tapi ada niat juga karena selain Allah. Kata Imam Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair, beliau menerangkan kalau ada orang melaksanakan ibadah haji, tapi niatnya dua, satu karena Allah, satu karena dunia. Beliau bilang, kalau niat karena Allahnya lebih besar, lebih dominan, maka ibadahnya diterima dan dia dapat pahala. Tapi kalau niat karena dunia yang lebih dominan, maka ibadahnya tertolak, dia nggak dapat pahala, justru malah dapat dosa. Karena dia beribadah bukan kepada Allah. Dan apabila, kata Imam Suyuti rahimahullah, niatnya sama Pak, niat karena Allah, niat karena dunia sama, apa yang terjadi Pak? Dapat pahala apa dapat dosa? Apa Pak? Nggak ada yang mau jawab. Tasaqata, keduanya saling menggugurkan, sia-sia, rugi, nggak dapat apa-apa. Dan yang lebih buruk lagi, kalau orang beribadah benar-benar bukan karena Allah, yang dia cari cuma dunia. Ini terjadi ketika hati seseorang tidak bersih. Ini terjadi ketika hati seseorang tidak bersih. Yang dia lakukan dalam ibadah bukan karena Allah, memang dia cari dunia aja udah. Dia bersedekah karena pengen dipuji. Rajin sholat ke masjid biar dikata sebagai orang yang alim, orang yang soleh. Ini berbahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan keras bagi orang yang ketika beribadah gak ada niat karena Allah, yang dia cari cuma dunia. Apa kata Allah dalam surat Hud ayat 15 dan 16? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang mencari-cari dunia dan kesenangan dunia, maka kami kasih, kata Allah, kami berikan, kata Allah, balasan yang setimpal sesuai dengan yang dia mau di dunia, kami kasih, kata Allah, dan gak akan kami kurangi sedikit pun. Dia tetap dapat balasan Pak, dari ketaatan yang dia lakukan, yang dia niatkan untuk mendapatkan dunia, tetap dia dapat balasan. Balasan yang sesuai dengan keinginan dunia dia. Tapi apa kata Allah? Mereka itulah orang-orang yang nanti di hari kiamat, di akhirat, gak akan dapat balasan apa-apa kecuali api neraka, waliyadzubillah. Orang yang beribadah karena mencari dunia, Allah kasih sesuai yang dia mau, langsung di dunia Allah kasih. Tapi nanti di hari kiamat, orang-orang seperti ini gak akan mendapatkan balasan apa-apa kecuali api neraka. Pernah lihat gak Pak, orang pergi ke tanah suci melaksanakan ibadah, ketika di depan Ka'bah yang dia minta apa? Duit. Dia berdoa fulus. Kemudian benar dikabulin. Banyak orang tertipu Pak, banyak orang terlena. Ternyata benar loh, dikabulin sama Allah.
Jadi dorongan orang untuk ibadah ke sana apa? Biar sama kayak dia dapat fulus. Ini orang yang seperti ini masuk ke dalam ancaman Allah. Allah memang kasih, Pak. Dan jangan heran, karena memang Allah janji Allah kasih. Tapi hati-hati, kata Allah, orang yang ibadahnya kayak begini, nanti di hari kiamat gak bakalan dapat apa-apa. Yang dia dapat cuma api neraka. Inilah dampak buruk kalau kita nggak mempersiapkan hati. Dan di antara dampak buruk yang berikutnya, kalau kita tidak menjaga kebersihan hati, Pak, kita akan jadi orang yang merasa beban dalam menjalani ibadah. Kayak misalnya gini, bentar lagi Ramadan, berat banget nih nggak bisa sarapan. Apalagi yang doyan kuliner, berat bagi dia. Puasa lagi. Nah nih Pak, orang yang ketika menjalani ibadah ada rasa berat seperti ini, tanda bahwasanya hatinya sedang tidak bersih. Tapi orang yang bergembira saat menjalankan ibadah, itu tanda hatinya bersih. Karena dia bisa menikmati ibadahnya. Makanya dahulu para sahabat, orang-orang soleh terdahulu, ketika mendekati bulan Ramadan, mereka bergembira. Bahkan ketika masuk Ramadan, mereka saling mengucapkan selamat. Syahrul Mubarak, bulan Ramadan penuh berkah. Saling mensupport, saling menyampaikan kabar gembira. Nah kalau zaman sekarang kapan gembiranya, Pak? Kebalik, bukan pas masuk Ramadan, tapi pas Ramadan mau selesai. Alhamdulillah, 2 hari lagi Lebaran. Ini jangan dianggap remeh. Ini tanda hatinya nggak bersih. Karena dia menganggap ibadah itu beban. Na'udzubillahi min dzalik. Nah bagaimana caranya biar kita menganggap ibadah itu nggak beban? Bersihkan hatinya. Kenapa Pak dianggap salah sih? Orang yang beribadah merasa beban? Ya salah, karena ketika dia beribadah, dia dapat banyak keberkahan. Dia dapat banyak kebaikan. Orang yang memikirkan keberkahan, yang memikirkan balasan yang baik, apapun ibadahnya gak berat buat dia. Karena hatinya bersih. Yang diincar kebaikan. Tapi ketika hatinya buruk, tidak bersih, kebaikan-kebaikan dalam ibadah tersebut tidak nampak bagi dirinya. Karena tertutup oleh kotoran dalam hati. Makanya dia menjadi orang yang merasa beban dalam menjalani ibadah. Bangun sahur rasanya berat. Sahur. Ini tanda hatinya tidak baik. Sahur itu sunnah, Pak. Jangan menganggap karena kita kuat, wah saya emang gak sahur juga bisa. Iya memang bisa, tapi kita menyelisihi sunnah Nabi SAW. Laksanakan. Inilah persiapan pertama yang harus kita lakukan, yaitu mempersiapkan hati. Diapain hatinya, Pak? Dibersihkan. Pertanyaannya, gimana cara ngebersihin hati? Dibawa ke laundry. Niat yang baik itu muncul dari hati yang bersih. Ibadah akan terasa mudah ketika hatinya bersih, dan akan terasa berat ketika hatinya kotor. Caranya gimana? Caranya dengan banyak tobat dan istighfar. Perbanyak istighfar, mulai dari sekarang Pak, rutinkan. Astagfirullah, lagi jalan, lagi ngantri, lagi berkendara, lagi nggak ngapa-ngapain, istighfar. Astagfirullah. Bahkan lagi ngerjain tugas misalnya, servis motor, buka baut sambil astagfirullah. Karena makin banyak istighfar, makin bersih hati kita. Makin bersih hatinya, makin senang jalanin ibadah, makin lurus niatnya, makin besar pahalanya. Perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, persiapan kedua yang harus kita lakukan,
carilah amalan yang mudah untuk kita lakukan, gampang kita laksanakan, dan kita rutinkan amalan tersebut. Yang kedua, merutinkan amalan. Merutinkan amalan. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh nih Pak tentang merutinkan amalan atau membiasakan diri dengan amalan. Ini perlu kita ketahui nih Pak, disadari ataupun tidak, setiap orang itu Pak, punya kecondongan terhadap suatu amalan. Yang dia tuh lebih nyaman mengerjakan amalan tersebut. Namun amalan tersebut perlu kita cari dulu. Apa sih amalan yang kita tuh nyaman ngerjain amalan tersebut. Karena Pak, Bu, kalau kita dituntut untuk ngerjain semua amalan, sholat, zakat, puasa, zikir, doa, baca Quran, berat bagi kita. Memang ada hamba-hamba yang punya keistimewaan luar biasa, seperti contoh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memang terbiasa mengerjakan semua amal kebaikan, Masya Allah. Tapi nggak semua orang kayak Abu Bakar. Sehingga kalau kita nggak bisa membiasakan diri dengan semua kebaikan, paling tidak ada satu amal kebaikan yang bisa kita jadikan rutinan. Ini ada satu hadis nih Pak, satu hadis yang penting banget untuk menjadi bahan renungan buat kita. Dalam hadis tersebut, Nabi pernah bertanya kepada sahabat Bilal bin Rabah. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ya Bilal, akhbirni an amalin arjah indaka fil Islam." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Bilal, kabarkan kepada saya, kasih tahu saya apa amalan yang menjadi andalan kamu dalam Islam, yang kamu rutin kerjain dan menjadi amalan yang kamu andalkan dalam Islam." Kata Bilal, "Wahai Rasulullah, saya kalau berhadas, kalau batal wudhu saya wudhu lagi. Setelah itu, saya mengerjakan sholat sunnah." Itu amalan yang dirutinkan sama Bilal bin Rabah. Apa yang perlu kita renungkan dari hadis ini? Yang perlu kita renungkan Bapak Ibu sekalian. Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan dalam benak kita, seandainya pertanyaan tersebut ditanyakan oleh Nabi kepada diri kita, apa yang mau kita jawab Pak? Seandainya nanti malam nih, Allah takdirkan kita bertemu dengan Nabi di dalam mimpi kita, lalu Nabi bilang, apa amalan yang kamu andalkan selama hidup kamu di dunia? Apa jawabannya Pak? Apa amalan yang kita rutinkan selama ini? Baca Quran tiap hari, Masya Allah. Ini jadi amalan andalan, Masya Allah. Bilal bisa langsung jawab. Kenapa Bilal bisa langsung jawab? Karena dia memang punya amalan yang dirutinkan. Nah, orang yang gak punya amalan yang dirutinkan bakalan mikir, apaan ya? Ujung-ujungnya malah jawab, wallahu a'lam. Malah jawab, wallahu, dia sendiri bingung. Gak ada amalan yang dirutinkan. Pak, kalaupun kita nggak ditanya sama Nabi, nanti di hari kiamat Allah bakal tanya kita, di dunia ngapain aja? Kalau kita punya amalan yang kita andalkan, kita bakal bilang kepada Allah dengan percaya diri, ya Allah, saya punya amalan yang saya andalkan. Nah Bapak Ibu, ini bulan Ramadan, momen buat kita bisa punya amalan yang kita andalkan, kita rutinkan. Tapi jangan dimulai pas Ramadan, gak bakalan bisa. Dari sekarang kita cari. Seperti contohnya tadi, di Ramadan saya mau hatamin Al-Quran. Atau di Ramadan saya mau menghafal 1 juz. 1 juz saya hafalan dalam bulan Ramadan. Nah dari sekarang dirutinkan. Baca Al-Quran setiap hari.
Rutinkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan menjadi kebiasaan. Karena ada pepatah, bisa karena terbiasa. Bisa. Kalau terbiasa, nggak terbiasa, baru baca 2 halaman, udah ngos-ngosan, kapok, nggak mau baca lagi. Cari Pak, biasakan. Mudah-mudahan nih, tujuan yang paling besarnya lagi, bukan cuma menjadi kebiasaan di Ramadan, tapi menjadi amalan yang terlahir, menjadi amalan yang kita biasakan sepanjang hidup kita. Ini momennya sekarang. Rutinkan amal kita, biar menjadi amalan yang kita rutinkan di Ramadan, dan menjadi kebiasaan sepanjang hidup kita. Seorang ulama bernama Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, seseorang akan meninggal dalam keadaan biasa yang dia lakukan. Seseorang akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan sholat, biasakan sholat. Bukan cuma wajib, yang sunnah juga. Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan berpuasa, ya biasakan puasa. Jangan cuma puasa Ramadan, tapi puasa-puasa sunnah juga. Karena orang akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Dan gak masalah Pak, Bu, kalau kita cuma merutinkan sebagian amalan doang, gak semuanya. Karena ada seorang sahabat bernama Ibnu Mas'ud. Siapa nama sahabatnya? Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa nama aslinya Pak? Ada yang kenal gak? Ibnu Mas'ud itu aslinya siapa namanya? Nggak kenal, soalnya belum di add. Namanya Abdullah bin Mas'ud. Beliau pernah ditanya, Pak, wahai Abdullah bin Mas'ud, kenapa Anda nggak pernah puasa sunnah? Beliau meninggalkan puasa sunnah. Kenapa? Beliau menjawab, saya kalau puasa sunnah jadi nggak bisa sholat sunnah. Padahal ibadah yang nyaman buat saya tuh sholat sunnah. Saya kalau puasa sunnah jadi berat. Jadi beliau mengorbankan puasa sunnah biar bisa merutinkan sholat sunnah. Karena ibadah yang paling mudah buat dia itu. Dan beginilah Pak, masing-masing orang tuh punya amalan yang gampang dan mudah buat dia lakukan. Cari apa amalan yang mudah buat kita. Kalau baca Quran ya rutinkan, zikir pagi petang rutinkan, sholat duha jangan ditinggalkan. Cari, rutinkan dan jadikan kebiasaan di bulan Ramadan yang terus kita lakukan sepanjang hidup kita. Ingat, kita akan meninggal seperti dan sesuai dengan kebiasaan yang kita lakukan. Kemudian persiapan ketiga Pak yang perlu kita perhatikan. Persiapan ketiga ini penting untuk kita lakukan. Apa itu? Persiapan ketiga adalah manajemen waktu atau mengolah waktu. Dari sekarang Pak. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan bahwa waktu yang dijalani oleh manusia itu ada 3. Ada 3. Yang pertama, waktu yang telah lalu, udah lewat. Yang kedua, waktu yang sekarang sedang berjalan. Yang ketiga, waktu yang akan datang. Ada 3 tuh. Kata beliau, memperbaiki waktu yang telah lalu gampang. Gimana? Tuntas, bertobat, beristighfar. Maka kesalahan yang kita lakukan di waktu lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memperbaiki waktu yang akan datang juga mudah. Gimana caranya? Bikin rencana dan target.
Kemudian bulatkan tekad untuk menggapai, menyelesaikan target yang telah direncanakan. Kalau pengen waktu yang akan datangnya baik, bagus, caranya kita punya target dan bulatkan tekad untuk menggapai target tersebut, maka waktu yang akan datang jadi baik, Pak. Nah, bulan Ramadan akan datang, berarti waktunya akan terjadi. Sehingga cara memperbaikinya gimana? Kita harus punya target. Kita perlu membuat perencanaan. Kira-kira di bulan Ramadan tahun ini mau ngapain? Mau hatam Quran, atau mau nambah hafalan, atau mau membaca kitab hadis. Cari kira-kira mau ngapain, Pak. Kenapa kita perlu begitu? Supaya ibadah kita nggak serabutan, tapi ibadah kita punya target, dan nantinya akan menjadi kebahagiaan buat kita. Alhamdulillah, di Ramadan tahun kemarin saya bisa hafal 2 juz karena saya punya target. Ini bagus. Tapi kalau orang yang ibadahnya ngegelinding aja, ini nggak akan baik. Kenapa? Karena nggak ada yang dia kejar, nggak ada yang ingin dia capai. Maka perlu dibuat target. Kalau udah dibuat targetnya, tinggal kuatkan tekad, punya azam yang kuat. Mudah gak, Pak? Kalau sekedar membuat rencana mudah, betul gak? Ya cuma rencana doang, ya memang begitu. Cara memperbaiki waktu yang akan datang, bikin target. Itulah cara untuk memperbaikinya. Mudah, ya mudah memang. Karena memang yang paling sulit, waktu yang paling susah untuk kita perbaiki adalah waktu yang sedang berjalan. Kalau kita udah punya target nih, Pak, kita udah buat langkah-langkahnya, kita udah bikin perencanaannya, hati-hati nanti pada saat pelaksanaannya. Kenapa? Karena akan banyak hambatannya. Dan hambatan yang paling besar, paling sering membuat orang gagal adalah ucapan, ah nanti aja. Masih ada sore, nanti aja. Oh, nanti aja habis tarawih. Baca Qur'annya, ah besok aja. Jadi di nanti, dan nanti. Kata Imam Hasan Al-Basri, siapa yang mengatakan nanti pada hari ini, maka buat besok dia akan mengatakan nanti lagi. Ah nanti aja lah besok. Pas besok datang akan mengatakan apa? Ah nanti aja lah besok. Sampai kapan? Ya terus bakalan nanti. Tapi siapa yang bisa menggunakan waktunya hari ini, besok pun dia bisa menggunakan waktunya. Makanya kita harus menjauhi kata nanti. Kalau sudah ada kesempatan, laksanakan. Kenapa? Karena kita hidup sekarang, bukan hidup nanti. Laksanakan. Dan karenanya kita perlu manajemen waktu, Pak. Kita perlu ngatur waktu. Rencana udah ada, langkah-langkah sudah dibuat, tinggal atur waktu, biar nggak di nanti. Sebetulnya, Pak, kita itu setiap hari punya kelebihan waktu loh. Nggak mungkin enggak. Dalam sehari ada 24 jam. Ini kalau kita mau hitung-hitungan, buat kerja berapa jam, Pak? Paling 8 jam ya. Kerja 8 jam. Kemudian buat tidur, istirahat, malam sama siang. 5 jam bener tidur. 6 jam ya. Mulai jam 10 tidur, karena kan tarawih ya. Bangunnya jam berapa? Jam 6. Bangunnya jam berapa? Bangunnya. Tidur jam 10, bangun jam 4. 6 jam. Kerja 8 jam, tidur 6 jam. Udah 14. Apalagi rutinitas kita sehari, Pak.
sama anak, sama istri, sama buat sendiri misalnya, ya. Masa sedikit benar buat anak sama istri 2 jam. Nah, berapa jam buat anak, istri, sama buat diri sendiri? Me time, family time sama me time. 5 jam ya, 5 jam ya, 6 jam deh ya, 6 jam buat diri sendiri sama buat anak sama istri. Total berapa Pak? Kerja, tidur, sama family time dan me time 20 jam ya. 6 tambah 6 12, tambah 8 kerja tadi 20. Ada sisa berapa jam? 4 jam. Kemana nih 4 jam? Ini jangan sampai nih Pak, kita dikatakan sama Nabi, nikmatani maqbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 kenikmatan yang kebanyakan orang lalai. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ini 4 jam waktu luang kemana nih? Boleh jadi gara-gara kebanyakan main handphone bablas. Waktunya terbuang sia-sia. Ini nanti di bulan Ramadan jangan sampai kayak begini. Kenapa main handphone dulu? Enak main handphone, waktunya nggak kerasa. Nah, orang yang kayak begini berarti dia tidak memanfaatkan waktunya di bulan Ramadan untuk kebaikan. Banyak orang istilahnya apa? Ngabuburit. Sebenarnya ngabuburit itu apa? Buang-buang waktu. Dan ini berbahaya Pak. Kalau kita menyia-nyiakan waktu kita, kelak di hari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya kita perlu memanage waktu ini. 4 jam diapain? Coba bayangkan kalau tadi target kita, saya mau khatam Quran di bulan Ramadan. Sehari 4 jam bisa gak 1 juz Pak? Bisa, 4 jam. Sejam kita bisa baca berapa halaman 1 jam? Bisa 3 halaman. Bisa sejam 3 halaman. Mudah. Ini dapat 4 jam Pak. Malah bisa lebih dari 1 juz. Makanya perlu di-manage waktunya. Kenapa sampai sebegitunya? Nah, karena bulan Ramadan itu waktunya cuma sebulan. Kalau nggak kita maksimalkan, kitanya bakalan rugi. Nah, sekarang kita perlu persiapan. Cari nih, kapan ya? Saya waktu sama keluarga nih jam sekian. Ada waktu kosong. Itu perlu Pak. Itu perlu. Biar kita nggak jadi orang yang serabutan. Yang penting baca Quran. Mau khatam nggak khatam ya bodo amat. Yang penting nggak begitu baca Quran. Harus punya target. Baik. Kemudian persiapan yang keempat yang perlu kita lakukan. Ini nggak kalah penting dari yang sebelum-sebelumnya. Tapi sebelum kita sebutkan, coba diulang dulu. Tadi yang pertama, persiapan pertama apa Pak? Membersihkan hati. Hati-hati dengan hati. Yang kedua, merutinkan amalan. Yang ketiga, mengolah waktu. Yang keempat, kembali pelajari atau murojaah lagi tentang fikih puasa. Kenapa kita perlu mempelajari lagi tentang fikih puasa? Supaya puasa kita sesuai dengan sunnah Nabi. Jangan puasa sesuai kehendak kita. Contohnya tadi nggak mau sahur. Orang saya kuat. Bukan masalah kuat nggak kuatnya. Tapi ibadah itu yang paling baik, yang paling sesuai dengan sunnah Nabi. Coba Pak, kalau misalnya nanti di saat puasa ada orang udah azan maghrib, enggak, saya masih kuat, nanti saya bukanya habis tarawih, sah nggak puasanya? Kenapa nggak sah? Karena dia menyelisih sunnah. Padahal dia beranggapan lebih lama lebih baik. Padahal nggak begitu hitungannya. Yang paling baik itu yang sesuai dengan sunnah. Kalau udah azan maghrib, mau kuat nggak kuat, batalkan puasanya. Batalkan puasanya. Itu justru pahalanya lebih besar. Dan ini nggak akan kita ketahui kecuali kalau kita mempelajari lagi tentang fikih puasa. Cari tahu
apa yang bisa menambahkan pahala puasa kita. Cari tahu apa yang bisa mengurangi pahala puasa kita, dan apa yang bisa membuat puasa kita nggak dapat pahala sama sekali. Perlu kita cari tahu, karena Nabi udah pernah memperingati. Kata Nabi SAW, kam min so'imin, kam min so'imin, berapa banyak orang puasa, laisa min siyamihi illal atash wal ju', tapi dia nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali cuma nahan lapar sama nahan haus. Capek-capek nggak dapat apa-apa, rugi. Nah, kita nggak mau begitu, maka perlu mengulang kembali pelajaran tentang fikih puasa. Pelajari lagi, baca lagi, puasa itu harusnya seperti apa, bagaimana cara menjalankannya. Ada orang puasa dari makan dan minum, tapi tidak berpuasa dari menyakiti orang lain lewat lisannya. Puasa tapi ngomongin orang, puasa tapi menggibah, puasa tapi berdusta. Apa kata Nabi SAW? Allah nggak butuh sama orang yang berpuasa tapi tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang dusta. Nah, hal yang seperti ini perlu kita ulang biar puasa kita nilainya sempurna. Jangan jadi orang yang pede, alhamdulillah puasa saya penuh, tapi ternyata nilainya 0 di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Puasa tapi nggak sholat. Nah, gimana ceritanya? Ini kebalik orang yang kayak begini, betul nggak Pak? Kenapa kebalik? Ya kebalik, rukun Islam yang paling utama itu sholat dulu apa puasa dulu? Sholat. Dia sholat tapi dia puasa tapi nggak sholat, nggak bakalan diterima. Nabi SAW pernah menyampaikan, barang siapa meninggalkan sholat wusta. Siapa yang tahu sholat wusta? Sholat asar, mumtaz. Siapa yang meninggalkan sholat asar, maka amalan dia pada hari itu batal semuanya. Puasanya nggak diterima sama Allah. Nah, jangan sampai orang seperti ini. Dia harus mempelajari fikih puasa. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, persiapan yang perlu kita lakukan sebelum datangnya bulan suci Ramadan adalah pelajari tentang keutamaan bulan Ramadan dan puasa. Pelajari Pak, cari tahu apa sih keutamaan yang disampaikan oleh Nabi tentang bulan Ramadan dan ibadah puasa. Kenapa Pak? Kita perlu mengetahui keutamaan tersebut biar kita semakin semangat dalam persiapan dan dalam menjalankan ibadah. Karena Nabi pernah bilang begini Bapak Ibu sekalian, orang yang paling lama nahan lapar dan haus nanti di hari kiamat adalah orang yang kebanyakan kenyang ketika di dunia. Bayangkan Pak, nanti di hari kiamat itu kondisinya jauh lebih berat. Salah satunya matahari didekatkan, sehingga panasnya nggak ketulungan. Sampai ada orang yang tenggelam sama keringatnya sendiri. Itu nggak kebayang hausnya kayak apa. Dan Nabi menyampaikan orang yang paling lama nahan lapar dan haus, orang yang kebanyakan kenyang ketika di dunia. Kebalikan dari itu, arti kebalikannya berarti orang yang paling sebentar nahan lapar dan haus di hari kiamat adalah orang yang banyak puasa ketika di dunia. Maka kita persingkat lapar kita persingkat haus kita di akhirat dengan banyak berpuasa di dunia. Keutamaan seperti ini perlu kita ketahui. Supaya apa Pak? Supaya ketika kita sedang berpuasa, duh lapar, aduh haus, kita katakan nggak apa-apa lapar dan haus di dunia daripada lapar dan haus di akhirat. Ini akan membuat hati kita semakin nyaman dalam menjalani ibadah.
Bahkan sekalipun ibadah tersebut terasa berat, Pak, menjadi sulit buat kita, tapi ketika kita ingat lagi sama keutamaannya, akan jadi mudah. Dan untungnya nih Pak, untungnya buat kita, kalau kita menjalani ibadah, dan ibadah tersebut lagi terasa berat sama kita, namun kita tetap mampu menjalankannya, itu pahalanya lebih gede. Pahalanya jauh lebih besar. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya, "Hai Aisyah, kenapa kamu kalau puasa sunnah kok nyarinya pada saat hari yang paling panas? Kenapa kamu kalau puasa sunnah nyarinya hari yang paling panas?" Kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjawab, "Barang kalau murah banyak yang bisa beli." Apa maksudnya, Pak? Barang kalau murah banyak yang bisa beli. Ditanya tentang kenapa kamu kalau puasa sunnah carinya hari yang paling panas. Beliau menjawab, barang kalau murah semua orang bisa beli. Apa maksudnya? Artinya apa, Pak? Ya, tapi arti yang paling jelasnya adalah kalau barang mudah dibeli, harganya murah. Paham nggak? Barang kalau gampang dibeli, harganya murah. Sama dengan ketaatan. Ketaatan kalau gampang, pahalanya kecil. Tapi ketika ketaatan itu berat, nggak semua orang bisa beli, berarti harganya mahal. Itu maksud Aisyah radhiyallahu taala anha. Semakin berat tantangan dalam ibadah, ingat, pahalanya berarti nggak main-main. Ada kaidah yang mengatakan inna idhamil jaza ma'a idhamil masyaqqah, atau innal ajra biqadril masyaqqah. Sesungguhnya balasan itu al-ajru biqadril masyaqqah. Balasan itu sesuai dengan beratnya tantangan dalam menjalani ibadah. Ini bukan berlaku cuma puasa doang, Pak. Di semua ketaatan kita terhadap perintah Allah, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang ketika menjalani ketaatan kepada Allah terasa berat, itu tanda berarti pahalanya besar. Pahalanya besar buat kita. Inilah persiapan yang perlu kita perhatikan dalam menyambut bulan suci Ramadan, agar kita bisa maksimal dalam mendulang pahala di bulan suci Ramadan. Dan terakhir, sebelum kita tutup Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, jika ada seseorang yang masih mendapati dirinya belum semangat dengan bulan Ramadan, masih menganggap bulan Ramadan itu biasa aja, kayak bulan yang lain, sehingga dia tidak ada keinginan untuk mempersiapkan diri, maka hendaknya ia mengatakan kepada dirinya, katakan, boleh jadi Ramadan tahun ini adalah kesempatan Ramadan terakhir yang Allah berikan untuk saya. Kalau masih ada orang yang menganggap Ramadan itu hal biasa, tidak ada dorongan semangat untuk mempersiapkan diri untuk bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, katakan pada dirinya, boleh jadi Ramadan tahun ini adalah kesempatan terakhir yang Allah berikan untuk saya berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan bila mana Bapak Ibu sekalian, bila mana ternyata orang itu malah nggak ketemu sama bulan Ramadan tahun ini, nggak ketemu, nggak. Ternyata Ramadan terakhir yang dia jumpai itu Ramadan tahun lalu.
bukan Ramadan tahun ini. Maka paling tidak Bapak Ibu sekalian, paling tidak dengan persiapan yang telah dilakukan untuk menyambut bulan Ramadan, Allah akan mencatat orang tersebut sebagai orang yang telah bersiap untuk bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan. Allah pasti akan catat niat baiknya. Artinya, gak akan rugi Bapak Ibu. Orang yang sudah mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan tahun ini, tapi qadarullah Allah memanggilnya terlebih dahulu, menakdirkannya meninggal lebih dulu sebelum bertemu dengan bulan Ramadan, maka niat baiknya sudah Allah Subhanahu wa taala catat dan dia tidak merugi, insya Allah. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Bersihkan hati, rutinkan amalan, bagi waktu, pelajari lagi tentang fikih puasa, dan pelajari lagi tentang keutamaan-keutamaan ibadah di bulan Ramadan, terlebih ibadah berpuasa. Ini mungkin yang bisa kita perdengarkan di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan siang hari ini mendatangkan keberkahan untuk kita semua, hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, dan mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari saya pribadi, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dan berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan pertolongannya kepada kita dan memberikan petunjuknya kepada kita agar kita bisa maksimal dalam menjalankan ketaatan kepada Allah di bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita agar kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini dan bisa bertemu dengan bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun yang berikutnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang semakin baik, semakin bertakwa di setiap harinya. Terima kasih banyak, dan sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majlis, bila mana ada pertanyaan satu atau dua, silahkan disampaikan, baik dari ikhwan ataupun akhwat. Tafadhol. Silakan dari bapak-bapak atau ibu ada yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Tadi disampaikan bahwa menjelang Ramadan itu syaitan diikat, Ustaz. Ya. Terus pintu neraka ditutup, kemudian pintu surga dibuka. Terus Anda benar menulis ketika di dalam kubur, ya, di kubur itu orang-orang yang zalim atau kafir itu dibukakan, tapi dia melihat pintu neraka dibuka, terus dibuka bahwa ditunjukkan itu tempat tinggalmu, terus dibuka pintu surga kalau dia beriman dia di tempat tinggalmu. Itu bagaimana Ustaz? Apakah yang di dalam kubur juga melihat kegelapan dan asal siksa kubur, karena pintu neraka dibuka untuk melihat ini kondisi yang di dalam kubur itu bagaimana? Itu di bulan Ramadan apakah melihat nampak juga tentang kondisi neraka demikian Ustaz? Ya. Terus kalau yang setan dibelenggu itu apanya yang mau ditanya? Enggak, maksudnya masih juga banyak orang yang bermaksiat, tapi itu gimana? Baik. Baik. Barakallahu fikum. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang setan. Katanya setan diikat, tapi kenapa masih ada yang bermaksiat, gitu ya? Ini jangan dianggap Bapak Ibu berarti ada setan yang lepas. Karena nggak mungkin. Kalau Allah sudah menyampaikan lewat lisan nabinya, setan pada diikat, nggak ada yang lepas, nggak mungkin. Ini kabur nih setannya. Itu mungkin kalau kita yang ikat bisa jadi lepas. Tapi kalau Allah, nggak ada satupun. Nah pertanyaannya, kenapa ada yang bermaksiat di bulan Ramadan? Ya, di tempat-tempat makan tuh suka kelihatan ada kakinya tapi nggak ada kepalanya.
Kenapa Bapak Ibu sekalian? Yang menggoda kita, yang menghalangi kita dari kebaikan, yang menjerumuskan kita dalam maksiat, musuh kita itu bukan cuma setan. Ada lagi musuh kita. Siapa? Dan ini musuh yang terberat Bapak Ibu. Musuh terberat kita adalah hawa nafsu kita sendiri. Makanya ketika ada orang bermaksiat di bulan Ramadan, padahal setan sudah diikat, memang benar setannya sudah diikat, tapi dia belum bisa mengalahkan hawa nafsunya. Sehingga kebiasaan dia dalam bermaksiat masih tetap terbawa di bulan Ramadan. Karena kata Nabi apa? Di setiap malam ada suara yang menyeru, wahai orang yang selalu bergelimang dalam kemaksiatan, berhenti dulu, ini diingetin. Dan Nabi SAW mengatakan afdol jihad, jihad yang paling utama, antujahid hawaka, engkau melawan hawa nafsumu li taatillah, agar taat kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ada orang bilang katanya setan dibelenggu, berarti hadisnya nggak benar. Hadisnya benar, hadisnya sahih. Cuman kadangkala orang nggak nyadar bahwa musuhnya dia bukan cuma setan, tapi hawa nafsunya termasuk dari musuh yang harus dia lawan. Kalau orang nggak melawan hawa nafsunya, walaupun setan sudah diikat, maksiat tetap berjalan. Ini yang perlu kita pahami. Jadi tetap setan memang dibelenggu. Cuman ada satu musuh yang gak Allah ikat, yaitu hawa nafsu kita. Makanya kita perlu melawan hawa nafsu kita. Kemudian terkait dengan azab kubur. Memang benar, ya. Jadi ketika ruh dikembalikan ke alam kubur, maka di antara bentuk siksaan yang dia terima, kalau ruhnya ini orang jahat, Allah bukakan pintu surga. Jadi seolah-olah dia ini dapat harapan Bapak Ibu. Bayangkan, ini PHP namanya. Dan ini sakit pastinya. Dia dibuka pintu surga sehingga dia melihat keindahan surga, keistimewaan surga, wanginya surga. Bahkan dikatakan ini tempat kamu. Semakin besar rasa keinginan dia untuk masuk surga. Setelah harapan yang memuncak, tiba-tiba ditutup tuh pintu. Kemudian dibukalah pintu neraka sehingga hawa panasnya, baunya keluar, tercium olehnya. Kemudian dikatakan, karena kamu dulu di dunia tidak taat, Allah ganti tempat tinggalmu yang tadinya di surga, inilah tempat tinggalmu nanti di akhirat. Apakah itu terjadi? Ya itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Di alam barzah itu terjadi. Bagaimana mensinkronkannya dengan hadis Nabi SAW di bulan Ramadan? Apakah kalau di bulan Ramadan berarti kalau ada yang meninggal orang fasik, berarti ditunda dulu buat lihat? Enggak. Ya, ini di alam akhirat, maksudnya di alam barzah, dengan keadaan dia, kalau dia memang fasik ya dibuka sebagai bentuk siksaan untuk dirinya. Itu imbalan buat dia, imbalan atas keburukan yang dia lakukan. Sedangkan di alam dunia, maksud dari ditutup rapat-rapat pintu neraka, dibuka lebar-lebar pintu surga, wallahu alam adalah kalau kita beramal sekecil apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan, itu sangat mungkin mengantarkan kita untuk selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa kita dengarkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup jumpa kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.